Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Saya berharap di saat menjelang berbuka puasa, Anda dalam kondisi tetap fit, sehat, dan tentu yang paling ditunggu-tunggu adalah nanti ketika sudah memasuki saat berbuka puasa, tentu bersama keluarga. Nah, sahabat podcast Kemangi, seperti biasa, ketika menunggu datangnya buka puasa ataupun saat ibu-ibu sedang sibuk menyiapkan buka puasa di dapur, alangkah baiknya sambil menunggu datangnya buka puasa, kita mendengarkan siaran Islami tentu yang selalu dipancarkan dari studio podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah Ustadz Fawaid Saiful Rahman, Sarjana Hukum. Beliau adalah penyuluh agama Islam fungsional pada kantor urusan agama atau KUA Kecamatan Muncar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah ya, sehat Pak. Tadi ini dari kantor Ustaz ya? Iya, betul. Walaupun kondisi puasa, tetap semangat Ustaz. Tetap semangat. Tadi nggak macet ya di perjalanannya? Alhamdulillah lancar Pak. Lancar ya? Lancar, iya. Biasanya yang sering macet barangkali nggak ada sekarang, atau ada mungkin ketika mau ke Banyuwangi gitu? Untuk tadi ini aman terkendali Pak Yasin. Aman terkendali ya? Aman terkendali. Apa mungkin karena puasa ini ya? Mungkin saja. Jadi siang-siang menjelang sore atau sore menjelang sore banget, jadi banyak kendaraan yang masih minggir. Tapi nanti biasanya menjelang buka puasa malah ramai di perjalanan. Iya betul. Karena ada banyak takjil-takjil yang menyediakan takjilan di Ramadan ini. Ustaz, seperti tema yang akan kita kaji sore hari ini Ustaz, tentang keutamaan majelis ilmu di bulan Ramadan. Nah, kira-kira pengertian majelis ilmu ini sebenarnya bagaimana Ustaz? Monggo bisa disampaikan. Oke. Terima kasih Pak Yasin ya. Saya sapa dulu sahabat podcast Kemangi Banyuwangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabadu. Yang kami banggakan bersama sahabat podcast Kemangi dan juga rekan kami Bapak Yasin. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi sudah disinggung ya sahabat podcast Kemangi bahwa perbincangan podcast di tema kita kali ini berkaitan tentang keutamaan majelis ilmu, Pak Yasin. Betul. Utamanya di bulan Ramadan. Saya kira ini perlu kita bahas detail Pak Yasin terkait dengan pengertian dari majelis ilmu terlebih dahulu. Baru nanti kita coba mengaitkan kedudukan majelis ilmu itu di bulan Ramadan. Apakah memang memiliki nilai yang berbeda, keutamaan yang berbeda dibanding dengan bulan-bulan yang lain di luar bulan Ramadan. Kalau kita fahami secara literalek Pak Yasin dan sahabat podcast Kemangi sekalian, kita tahu bahwa majelis ilmu itu merupakan gabungan dari dua kata. Gabungan dua kata. Apa itu? Betul. Pertama majelis, ya kata majelis, dan yang kedua adalah kata ilmu. Ilmu. Iya. Kemudian di dalam bahasa Arab dijadikan satu kalimat yang kita sebut-sebut dengan majelis ilmu. Iya. Secara susunan kebahasaan seperti itu Pak Yasin. Bagaimana kemudian pengertian dari majelis ilmu ini? Sesuai dengan susunannya, maka kita perlu mengembalikan kemana sebenarnya majelis ini berasal begitu.
Nah, di dalam bahasa Arab itu ada kata dasar dari jalasa yajlisuh, Pak Yasin ya, kata dasarnya. Kemudian majlis itu adalah kalimat isim yang kita sebut dengan isim zaman dan isim makan. Jadi kalimat isim yang memang didesain untuk menunjukkan tempat dan waktu. Nah, kemudian kalau kita coba gabungkan dengan ilmu itu sendiri, yang kemudian disebut dengan majelis ilmu, maka bisa kita artikan majelis ilmu itu adalah tempat di mana ilmu itu dikaji, dibahas, diajarkan dan diperbincangkan, baik itu di di halakoh-halakoh tertentu ataupun di majelis akbar ataupun di lembaga pendidikan tertentu. Nah, intinya di mana di suatu tempat itu ada kajian tentang ilmu, maka itu dapat disebut dengan majelis ilmu, Pak gitu Yasin. ya. Itu pengertian majelis ilmu secara literalnya. Secara literal ya. Jadi ada Betul. dua kata yang jadi satu yang itu? jadi satu rangkaian ya. Satu rangkaian kalimat. Majelis ilmu. Ya, betul. Iya. Biasanya kalau kita lihat Ustadz ya, di mana itu di masjid ataupun mushola setelah menjalankan ibadah sholat, entah subuh, maghrib dan lain-lain, itu juga di bulan Ramadan tentunya Ustadz ya, yang kita perbincangkan. Betul. Itu banyak diadakan kajian-kajian ilmu seperti ini. Nah, kira-kira kedudukan majelis ilmu itu sendiri jika dilakukan di bulan Ramadan ini bagaimana Ustaz? Betul. Bagus sekali ya Pak Yasin. Sahabat podcast Kemangi sekalian yang berbahagia. Jadi kalau kita berbincang tentang ilmu sebenarnya butuh waktu yang cukup lama. Begitu, nggak cukup di sini ya. Betul, karena satu ilmu Allah itu memang sangat luas. Betul. Nah, kita ini hanya sedikit ya diberikan ilmu itu, sangat sedikit sekali. Nah, tetapi tidak menjadi masalah. Sebisa mungkin kita coba bahas semampu kita dalam waktu yang singkat ini. Jadi apakah memang memiliki kedudukan yang berbeda majelis ilmu di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, begitu pertanyaannya Pak Yasin. Maka jelas memang majelis ilmu yang diadakan atau dilaksanakan pada bulan Ramadan itu lebih memiliki nilai ya, atau lebih utama dibanding di luar bulan Ramadan. Itu dapat didasarkan kepada beberapa literatur yang menyatakan bahwa ibadah atau amal perbuatan sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan itu statusnya naik menjadi wajib. Gitu saja. Jadi yang sunnah di luar Ramadan, tapi ketika Ramadan itu statusnya menjadi wajib. Waduh, luar biasa. Misalkan sholat sunnah ataupun membaca Al-Quran yang memang sifatnya di luar bulan Ramadan itu sunnah, maka ketika dilaksanakan di bulan Ramadan itu statusnya naik menjadi wajib. Jadi pahala seperti wajib itu saja. Betul. Waduh, luar biasa ini. Luar biasa sekali. Iya. Nah, kita tinggal merespon ini Pak Yasin ya. Kalau memang tolabul ilmi itu di dalam hadis dikatakan faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin kan. Jadi suatu kewajiban untuk orang muslim laki-laki ataupun orang muslim perempuan. Maka statusnya yang memang sudah wajib kajian ilmu, menuntut ilmu, maka tentu lebih berkali lipat lagi di bulan Ramadan itu Pak Yasin ya. Oh gitu Ustaz ya. Iya. Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Betul. Okay. Nah, sedangkan yang wajib sekali itu statusnya juga naik lagi Pak Yasin. Iya. Menjadi 70 kali lipat kewajiban. Jadi satu kewajiban ketika dilakukan di bulan Ramadan itu kelipatannya sampai kepada 70 kali lipat kewajiban di Ramadan Ustaz, di bulan Ramadan. Luar biasa ini. Ya, sahabat podcast Kemangi, ini menarik sekali ya perbincangan kita terkait menghadiri majelis ilmu tentunya
wabil khusus di bulan Ramadan. Dan Ustaz, sebelum kita lanjutkan ini perlu kita informasikan juga Ustaz. Jadi selama bulan Ramadan kita baik di kantor Kementerian Agama ataupun di KUA Ustaz ya. Jadi pelayanannya tetap berjalan seperti biasa, cuma waktunya ada aturan tersendiri selama bulan Ramadan Ustaz. Jadi masuknya pukul 8 pagi pada hari Senin sampai Jumat, kemudian pulangnya jam 3 sore kecuali hari Jumat sampai setengah 4 Ustaz. Karena ada waktu jeda waktu Jumat. Iya. Jadi ini masyarakat juga bertanya-tanya apakah di bulan Ramadan pelayanan di Kementerian Agama tetap jalan atau bagaimana? Tetap jalan Ustaz. Jadi kita ini sekaligus kita informasikan bahwa selama Ramadan Kemenak tetap buka Senin hingga hari Jumat dengan waktu yang sudah kita sampaikan tadi Ustaz gitu ya. Baik sahabat podcast Kemangi, kami informasikan juga bahwa di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi ini Ustaz, ini ada pelayanan terpadu satu pintu Ustaz. Bagaimana itu Pak Yasin? Jadi ya perlu kita sampaikan Ustaz. Iya. Jadi ini juga untuk sahabat podcast Kemangi yang tentunya ingin mendapatkan pelayanan dari kami. Jadi masyarakat cukup datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi melalui di depan, yakni di pelayanan terpadu satu pintu. Di sana sudah ada nanti apa yang kira-kira ingin mendapatkan layanan. Insya Allah semuanya gratis Ustaz. Ya, tidak ada pungutan-pungutan liar Ustaz, seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan kita seperti itu akan semakin memberikan layanan prima kepada masyarakat. Ya, dan tentu Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi ingin memberikan layanan sepenuhnya dengan tanpa adanya pungutan-pungutan yang tidak genah itu Ustaz. Iya, betul. Baik sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, tentu masih bersama narasumber Ustadz Fawaid yang luar biasa ini ya, dan juga saya Yasin Alibi yang selalu menemani Anda pada saat-saat menjelang berbuka puasa. Nah Ustadz, ini kita tahu Ustadz ya, berbicara tentang ilmu di era digital seperti ini, kan biasanya masyarakat bisa mengakses semua yang kita inginkan Ustadz dari HP yang kita pegang. Betul Jadi sekali, dari seperti kita ini saat ini Ustaz. Artinya kita bisa menyiarkan dari studio podcast, masyarakat juga bisa mengakses dari seluruh tempat lah dimanapun berada Ustaz. Senyampang ada datanya. Nah kira-kira pahalanya sama nggak Ustaz? Oke. Gitu. Wah ini sulit benar ini ya kalau berbincang masalah kualitas dan kuantitas pahala. Kira-kira gimana Ustaz? Oke. Sahabat podcast Kemangi ya, ini sebenarnya pernah dijelaskan Pak Yasin oleh guru kita semua yaitu Gus Baha. Beliau pernah memaparkan dari pertanyaan jamaah tentang bagaimana kita itu mendengarkan ilmu, ya membuka ilmu, tetapi lewat sosial media. Nah, kemudian Gus Baha dengan santai dan menjawab itu, kalau pahala itu ya tetap mendapatkan pahala, begitu Pak Yasin. Tetap mendapatkan pahala, bahkan sanad keilmuannya pun tersambung gitu saja. Betul. Luar biasa. Kepada narasumber ataupun kiai ataupun ustadz yang mengisi kajian di majelis ilmu yang kemudian disiarkan lewat YouTube, Facebook dan lain-lain. Itu gitu, sanad keilmuannya tetap tersambungkan. Betul. Namun yang menjadi catatan kita adalah itu sebatas tambahan ilmu, perbandingan ilmu secara sederhana, mungkin begitu Pak Yasin ya. Jadi kalau misalkan kita ingin paham sesuatu, kemudian kita mencoba mengaksesnya di YouTube atau di sosial media, kemudian kita cari itu boleh, dan itu juga bernilai pahala.
kemudian sanad keilmuannya pun tersambung kepada kiai ataupun ustadz yang mengisi kajian itu. Iya. Sebatas pengetahuan dasar saja, Pak Yasin. Berbeda dengan yang begini, Ustaz ya. Artinya kita kalau seperti itu menambah pengetahuan melalui sosial media. Tapi seandainya mulai dasar belajar dari sosmed tidak bisa, Ustaz ya. Harus ngaji, Ustaz ya? Betul. Nah, gimana bisa dijelaskan? Betul. Jadi tadi sudah disinggung bahwa ngaji lewat sosial media itu pahalanya ada, Pak Yasin, dan sanad keilmuannya pun juga tersambung kepada kiainya atau gurunya itu. Nah, tetapi kalau memang ingin belajar yang dalam, yang lebih luas, maka tentu kita perlu intensif belajarnya di pendidikan Islam, misalkan di pondok pesantren. Betul, Pak. Ya. Karena kan begini, belajar Islam itu harus belajar dari sumber asli. Oh, gitu saja. Iya, kita tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan belajar Islam itu kepada contoh-contoh konkret yang itu kadang-kadang, mohon maaf, itu kurang mencerminkan Islam itu sendiri, Pak Yasin. Misalkan kita belajar dari tokoh-tokoh tertentu yang dirasa kurang mencerminkan ajaran Islam itu sendiri. Nah, padahal Islamnya mengajarkan kesempurnaan, toleransi, moderasi, dan lain sebagainya. Nah, namun dipraktekkan oleh salah satu umat Muslim sendiri dengan agak ekstrim misalkan. Nah, itu kan kita melihat itu sebagai contoh konkret dari Muslim yang mencoba menafsirkan ajaran Islam itu. Nah, kita tidak belajar kepada Islamnya itu sendiri, Pak Yasin. Nah, kalau kita memang kepingin belajar Islam sendiri secara mendalam, secara lebih luas, maka kita perlu belajar di tempat yang kredibel lah. Begitu, Pak Yasin. Kalau ini pondok pesantren, di pondok pesantren misalkan contohnya begitu, atau di madrasah diniyah, madrasah yang ada di masjid ataupun di musola. Bisa diperdalam di situ, Pak Yasin. Jadi tidak kaget nanti. Betul. Nah, ini ajaran Islam katanya ramah, moderat. Nah, tetapi kenceng banget kok kenceng begitu. Nah, itu contoh ya, bukan ajarannya, tapi contoh dari umat Muslimnya begitu, Pak Yasin. Baik, seperti itu sahabat podcast Kemangi, bahwa kalau berbicara tentang ilmu tentu harus belajar seperti yang disampaikan tadi Ustadz Fawaid pada sumber yang benar-benar membidangi, Ustaz ya. Iya, betul. Di Kementerian Agama Banyuwangi ini sahabat podcast Kemangi dan Ustaz, bahwa di Kementerian Agama seluruh Indonesia itu ada juga yang menangani tentang pondok pesantren, diniyah dan pondok pesantren, pendidikan diniyah dan pondok pesantren itu di seksi PD Pontren namanya. PD Pontren, betul. Ya. Termasuk MAN kan ada juga. Kalau yang kaitan dengan pendidikan madrasah, di madrasah itu ada pendidikan madrasah di Kemenak. Yang terkait dengan KUA, kantor urusan agama, leading sektornya berada di Bimas Islam begitu, Ustaz. Jadi betul. Di Kemenak ini semuanya ada, termasuk yang barangkali mau sahabat podcast Kemangi akan mendaftar sebagai jamaah haji, ya dilayani di penyelenggara haji dan umroh. Betul, ada di sini, Ustaz. Jadi semuanya ada seperti itu. Baik, sahabat podcast Kemangi, masih bersama saya dan Ustadz Fawaid yang akan menemani Anda semua membahas tentang keutamaan ilmu, gitu, Ustaz ya. Keutamaan majelis ilmu di bulan suci Ramadan. Nah, kira-kira Ustaz, dasar keutamaan majelis ilmu itu sendiri kira-kira apa, Ustaz? Ini yang penting juga saya rasa, Pak Yasin ya, dan sahabat podcast Kemangi dimanapun berada. Di dalam Al-Quran sendiri pun sebenarnya juga sudah banyak disinggung, Pak Yasin ya, terkait dengan urgensi ilmu itu sendiri. Misalkan salah satu ayat berbunyi falawala min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin waliyundiru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun misalkan. Jadi ayat ini ayat yang menginisiasi kita untuk berbagi peran
di dalam satu mempertahankan negara, karena ini memang ayat yang dulu semangatnya semangat jihad Pak Yasin. Nah, kemudian disinggung lagi peran di dalam menuntut ilmu. Nah, jadi ayat ini menganjurkan jangan semuanya ikut untuk jihad. Nah, nanti kalau semuanya ikut jihad, kemudian tidak ada yang membidangi atau belajar ilmu, nah, nanti ketika jihadnya sudah selesai, siapa yang akan mengurusi urusan yang lain, kan begitu Pak Yasin ya. Kemudian juga di dalam ayat-ayat yang lain itu juga disebutkan ya, misalkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, misalkan. Jadi memang Allah akan mengangkat ya derajat-derajat orang yang belajar ilmu, dan itu tidak hanya satu derajat saja Pak Yasin, tetapi menggunakan redaksi jamak darajat itu beberapa derajat. Artinya banyak derajat yang itu dijaminkan oleh Allah bagi yang menuntut ilmu itu sendiri. Nah, untuk yang lebih spesifik disebutkan di dalam salah satu hadis itu yang berbunyi man hadara majlisal ilmi fi ramadhana kataballahu lahu likulli qadamin ibadata sanatin ya. Jadi barang siapa yang hadir di majelis ilmu utamanya di bulan Ramadan, maka Allah akan menulis untuknya setiap satu langkahnya itu dengan ibadah 1 tahun Pak Yasin. Setiap langkah itu nilainya seperti ibadah 1 tahun. Kalau naik sepeda, Ustaz? Nah, ini yang menarik lagi nih Pak Yasin ya. Karena sekarang ini kan eranya kan sudah era transportasi pribadi ataupun apa sama setiap putaran begitu saya kira. Saya rasa bisa jadi itu Pak Yasin ya. Jadi kalau di dalam hadis ini redaksinya menggunakan likuli kodamin ya, setiap langkah kaki. Mungkin dulu zamannya belum. Zamannya betul, atau itu misalkan unta ya, kendaraannya pakai unta. Tapi kalau sekarang mungkin yang dihitung itu bisa putaran rodanya Pak Yasin, atau mungkin bensinnya yang kita manfaatkan, yang kita gunakan untuk motor ataupun mobil kita yang kita pakai sebagai kendaraan menuju ke majelis ilmu itu. Jadi luar biasa Ustaz ya. Jadi setiap putaran langkahnya. Setiap putaran roda. Jadi misalkan katakanlah seperti saat ini Ustaz ya, di Banyuwangi kita kan ada di majelis ilmu ini. Betul. Jenengan kalau ingin banyak berarti harus muter ke Bondowoso dulu. Ya enggak harus muter juga. Gitu Ustaz ya. Atau di situ Bondo lah. Jadi biar banyak putarannya. Jadi nanti nilainya juga banyak. Ini guyonan saja Ustaz ya. Seperti itu Ustaz ya. Saking luar biasanya orang-orang yang menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan. Di majelis ilmu khususnya di bulan Ramadan Ustaz ya. Luar biasa ya Allah. Oke. Ustaz, tentu ini Ustaz ya, kalau kita melihat tentang keutamaan ilmu, kira-kira generasi kita, anak-anak kita lah Ustaz, kapan kita kira-kira mereka generasi berikutnya ini sejatinya mereka menuntut ilmu Ustaz? Oke, kira-kira kapan Ustaz? Iya betul, ini yang penting di dalam keluarga kita khususnya Pak Yasin betul. Untuk benar-benar mempersiapkan sejak dini. Jadi kapan kita itu mempersiapkan anak-anak kita untuk menimba ilmu? Kalau di dalam Islam itu dikenal dengan ada istilahnya tarbiyah qoblal wiladah, ada tarbiyah ba'dal wiladah. Apa itu? Jadi ada pendidikan sebelum anak itu lahir, kemudian ada pendidikan setelah anak itu lahir. Lah, sebelum lahir sudah ada? Sebelum lahir sudah ada Pak Yasin. Nah, ini perlu dijelaskan Ustaz. Betul, karena secara umum pandangan masyarakat umum termasuk kita kebanyakan itu memandang pendidikan kan setelah anak itu lahir. Betul. Nah, padahal sejatinya Islam itu juga menginisiasi, memotivasi kepada kita untuk memperhatikan tarbiyah qoblal wiladah itu Pak Yasin. Jadi pendidikan sebelum anak itu lahir. Contohnya seperti apa? Misalkan orang tuanya tirakatnya kenceng Pak Yasin, rajin berpuasa sunnah, sholat jamaahnya istiqomah, sedekah dan infaknya itu juga istiqomah Pak Yasin, termasuk berdoa kepada Allah, misalkan dalam waktu-waktu tertentu, waktu khusus, utamanya ketika ada hajat untuk memiliki anak. Oh gitu. Betul, itu doa-doa yang
nanti mengarah kepada anak itu soleh, itu ditingkatkan betul, Pak Yasin. Iya. Diistiqomahkan betul, bermunajat betul kepada Allah, meminta mudah-mudahan kita diberikan anak yang solihin, solihat, ahli ilmu, ahli ibadah, dan ahli lain-lainnya itu. Termasuk mendidik keluarga itu sendiri, bapak ibunya untuk soleh dan solehah terlebih dahulu, Pak Yasin. Nah, itu nanti yang akan berpengaruh kepada anak ketika anak itu sudah lahir. Itu termasuk tarbiyah sebelum lahir. Sebelum anak itu lahir, membacakan sejak di kandungan lah gitu, Ustaz ya. Betul. Di dalam kandungan misalkan dibacakan Al-Qur'an, ya dibacakan Al-Qur'an, di dekatnya dibacakan sholawat, yang baik-baik, Pak Yasin. Itu selain memang diberikan obat-obat atau buah-buah ya mungkin yang bisa meningkatkan gizi. Tetapi di luar itu juga, nah doa-doa, lantunan ayat suci, lantunan sholawat itu juga masuk bagian dari tarbiyah qoblal wiladah. Jadi sebelum lahir ya. Artinya walaupun anak di dalam kandungan, mereka jika kita doakan, kita latih dengan nilai-nilai rohani yang baik, betul. Itu bisa ada interaksi, Ustaz ya, sebetulnya mendengar mereka. Betul, secara psikologi begitu menurut ahli psikologi, Pak Yasin ya. Jadi anak itu merasa terkoneksi dengan orang tua kandungnya, namanya lantunan-lantunan yang ada di luarnya. Nah, baru nanti setelah anak itu lahir dilanjutkan dengan pendidikan ba'dal wiladah, pendidikan setelah anak itu lahir. Yang paling utama adalah orang tua harus betul-betul menjadi contoh suri tauladan yang baik ya. Karena ada pernyataan lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Jadi contoh yang kita berikan, yang kita perlihatkan kepada anak itu jauh lebih berkesan, lebih tersentuh kepada anak ketimbang kita hanya berkata-kata lewat lisan. Misalkan begini, Ustaz. Ya, katakanlah, ayo sholat. Waktunya sholat, tapi dia orang tuanya nggak sholat. Orang tuanya tidak segera untuk sholat. Itu bisa jadi tidak memberikan. Bisa jadi kurang memberikan kesan karena tidak langsung diajarkan prakteknya begitu, Pak. Kecuali misalkan begini, Ustaz ya. Wahai sholat duhur, ayo jamaah bi abine bi bapak. Betul. Itu seperti itu contohnya, Ustaz ya. Harus seperti itu memang, Pak Yasin. Diajarkan berinfak, sedekah, dikasih uang, ayo dikasihkan itu. Nah, ini sahabat podcast Kemangi bisa menjadi inspirasi bagi kita. Kalau kita menginginkan anak yang soleh dan solihah begitu, punya ilmu, tentu harus dimulai dari orang tuanya, Ustaz ya. Betul. Jadi mulai dari orang tua dulu, memberikan contoh yang baik. Memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Fa insyaallah barokah orang tua yang seperti itu akan mengalir juga kepada anaknya. Dalam satu literatur juga disebutkan, Pak Yasin. Jadi sholatul abna murtabitun ala sholatil aba. Jadi sholatnya anak itu terkoneksi atau berhubungan dengan sholatnya orang tua. Ini gimana maksudnya? Nah, jadi misalkan begini, kalau memang orang tua itu memberikan contoh sholat yang baik dan benar, maka anak itu secara otomatis akan mengikuti contoh sholat yang baik itu. Termasuk ini kan contohnya sholat, Pak Yasin. Tapi kalau kita tarik kepada contoh yang lebih luas lagi, tentu tidak hanya sholat. Betul. Apapun nilai-nilai dasar yang dipraktikkan, dicontohkan oleh orang tua, itu akan melekat dengan sendirinya kepada sang anak, dan anak akan terbiasa dengan sifat-sifat dasar itu tadi. Baik, sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, sebetulnya Ustaz kita ingin berdiskusi lebih jauh lagi terkait dengan ilmu yang kita bicarakan sore hari ini. Namun karena waktu jualah yang terus berjalan, kita dibatasi waktu. Ustaz, barangkali ada sesuatu yang disampaikan kepada sahabat podcast Kemangi dan juga muslimin muslimat yang saat ini lagi berpuasa, tentu terkait dengan materi keutamaan majelis ilmu di bulan Ramadan. Ustaz, silakan Ustaz. Sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, dalam closing ini sebagaimana telah kita jelaskan tadi bahwa majelis ilmu itu adalah tempat di mana di dalamnya ilmu itu dibahas, dikaji, diajarkan dan disebarluaskan. Nah, dalam rangka mengakses majelis ilmu ini, utamanya di era saat ini,
tidak melulu kita harus terjun langsung atau menghadiri langsung di majelis yang bersangkutan. Kita bisa mengaksesnya lewat media-media sosial yang telah ada, misalkan lewat YouTube ataupun lewat media sosial lainnya. Namun sekali lagi hadir langsung di tempat tersebut itu tentu jauh lebih utama dibandingkan kita di rumah sendiri atau di tempat lain. Ya, bagaimana kalau misalkan sedang bekerja, nah, itu kan lain persoalan. Untuk menambah ilmu, ya kita sambil bekerja bisa juga membuka majelis ilmu, Pak Yasin, utamanya di bulan Ramadan ini. Nah, mungkin itu Pak Yasin. Baik, Ustaz, Ustaz Fawaid Saiful Rahman, Sarjana Hukum, yang telah menyampaikan tentang keutamaan majelis ilmu tentu di bulan suci Ramadan. Terima kasih Ustaz kehadirannya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti Ustaz. Mudah-mudahan di lain episode barangkali Ustaz ya. Oke. Mudah-mudahan, dan salam untuk keluarga, selamat menantikan saat berbuka puasa. Dan mudah-mudahan kita berharap semua sahabat podcast Kemangi, anak-anak kita Ustaz dijadikan anak yang soleh-solihah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mendapatkan berkah ilmu tentunya di bulan suci Ramadan. Amin. Terima kasih atas kehadirannya. Baik sahabat podcast Kemangi, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Yasin Alibi dan juga Ustadz Fawaid Saiful Rahman yang telah menemani Anda selama kurang lebih 30 menit. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.